Selain Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang menjadi mitra kepala desa dalam membangun desa menggunakan anggaran desa, juga ada yang namanya pendamping lokal desa atau PLD yang kedudukannya juga agak mirip dengan BPD di desa. Lalu apa sih sebenarnya tugas dari PLD itu? Betulkah sama dengan fungsi BPD? Silahkan simak penjelasannya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa. Di video kali ini saya ingin share seputar tupoksi dari PLD atau pendamping lokal desa yang konon merupakan utusan langsung dari Kementerian Desa. Wow. Mendengar atau melihat sosok PLD dalam pertemuan yang diadakan di desa, kira-kira apa yang muncul di benak Anda? Hal pertama, setidaknya ini adalah pengalaman pribadi saya, pasti akan muncul gambaran sosok PLD yang kedudukannya berada di atas kepala desa. Karena notabene mereka itu ditunjuk langsung oleh Kementerian Desa. Wah, jabatannya tentu sudah jauh di atas BPD atau kepala desa dong. Berikut saya jelaskan secara singkat tentang pengertian, tujuan, dan tugas-tugas seorang pendamping lokal desa. Pertama, pengertian PLD. Menurut definisinya, pendamping lokal desa adalah sebuah jabatan sebagaimana pendamping desa di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Desa. Jadi, dari pengertian ini sudah jelas bahwa PLD itu bisa dibilang utusan langsung ke Mendes PDTT. Yang kedua, tujuan dibentuknya PLD. Apa kira-kira tujuan dari pembentukan PLD ini ya? PLD dibentuk sebagai wujud implementasi dari nawacita Jokowi JK, khususnya nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Dengan agenda nawacita ini, keberadaan PLD adalah wajib karena salah satu agenda besar nawacita adalah mengawal implementasi undang-undang desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Menuju kepada amanah undang-undang desa, setidaknya ada 4 tujuan besar pendampingan desa, yakni pertama, meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Yang kedua, meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang berpartisipatif. Yang ketiga, meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor. Dan yang keempat, mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Dengan demikian, tujuan dari pengutusan PLD ke desa sejatinya tidak hanya wujud dari amanah undang-undang desa, melainkan juga untuk mengawal perubahan desa agar mampu mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif. Karena itu, mereka yang terpilih sebagai pendamping desa tentulah orang-orang yang sudah ahli, berintegritas tinggi, pintar jelasnya, dan betul-betul putra-putri terbaik bangsa ini. Untuk menjadi seorang pendamping desa dipersyaratkan harus punya pengalaman kerja, juga harus memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat, juga nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat desa. Yang ketiga, tugas-tugas PLD. Apa tugas PLD sebenarnya? Sebenarnya tugas PLD itu include dalam tujuan dibentuknya PLD sebagaimana dijelaskan tadi, yaitu mengawal jalannya implementasi undang-undang desa. Akan tetapi tentu saja tugasnya tidak sederhana itu, masih ada sejumlah tugas lain yang harus dijalankan oleh seorang PLD. Berdasarkan Permen Desa PDTT nomor 18 tahun 2019, fungsi wilayah kerja dan tugas PLD dijelaskan dalam bab 4 bagian 1 pasal 17 dan 18 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 17 poin 1, tenaga pendamping profesional terdiri atas 1. Pendamping lokal desa, 2. Pendamping desa, 3. Pendamping teknis, dan pendamping ahli pemberdayaan masyarakat. Poin 2, tenaga pendamping profesional selanjutnya dimaksud pada ayat 1 berfungsi fasilitasi, edukasi, mediasi, dan advokasi. Di pasal 18 ayat 1 berbunyi, wilayah kerja pendamping lokal desa sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 1 huruf A berada di desa. Pasal 2 berbunyi, pendamping lokal desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan badan usaha milik desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa. Itulah fungsi atau tugas dari PLD. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut,
Maka diperoleh kesimpulan tentang sosok PLT itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa PLT itu harus profesional dalam menjalankan fungsi fasilitasi, edukasi, mediasi, dan advokasi. Yang kedua, bahwa PLT itu harus berada di desa. Yang ketiga, bahwa PLT itu bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan desa, badan usaha milik desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa. Nah, demikianlah sahabat desa sekalian yang bisa saya share pada video kali tentang tupoksi PLT. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kita semua, khususnya masyarakat desa di seluruh tanah air yang belum banyak tahu siapa dan apa PLT itu.